selamat datang di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Hari ini tanggal 10 Mei 2020. Baik adik-adik, kakak yakin adik-adik sudah mempersiapkan diri untuk masuk dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Untuk itu kakak undang adik-adik untuk masuk dalam saat teduh. Saat teduh selesai, adik-adik kita akan menghadap Tuhan. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 8, Bagimu Tuhan Nyanyianku. Masuk dalam doa pembuka adik-adik. Bapa yang di surga, Bapa yang kami sembah, yang kami puji di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih banyak ya Bapa atas kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami, sehingga kami boleh beribadah pada hari ini. Bapa yang dalam surga, kami serahkan ibadah kami ini ya Tuhan, dalam nama-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu sebelum kami membaca firman-Mu, kiranya kasih-Mu yang kudus menyertai kami dalam ibadah kami sepanjang ini ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan sampai selesai. Amin. Adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 35, Tercurah Darah Tuhanku. Alkitabnya, kita akan membaca Alkitab dari 1 Korintus 4 ayat 6 sampai 13. Nanti Kak Gebi dan Kak Mary akan membacanya secara bergiliran. 1 Korintus 4 ayat 6 sampai 13 yang menyatakan demikian. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan. Jangan melampaui yang tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima, dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya. Tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati, sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Demikianlah firman Tuhan.
Adik-adik, kita akan pisah kelas. Adik-adik yang kelas EK akan dipimpin oleh Kak Olin, dan adik-adik kelas Dwi akan dipimpin oleh Kak Amel. Silahkan, terima kasih. Halo Sobat Teruna, Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik, puji Tuhan. Kita bertemu lagi, walaupun berjauhan ya, tapi kita tetap bertemu dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna hari ini 10 Mei 2020. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, beberapa waktu yang lalu, kurang lebih sebulanan yang lalu, Kak Amel sempat melihat sebuah video yang menayangkan aktivitas atau kegiatan sekelompok anak muda usia SMP, SMA, ya seusia Teruna begitu, yang mereka pergi berjalan-jalan ke luar rumah mereka menggunakan kendaraan, dan kemudian mereka didapati oleh aparat keamanan dan juga pecalang, dan kemudian mereka ditegur, disuruh pulang gitu ya. Nah, mungkin kalau situasi di bulan-bulan yang lalu yang kita nggak apa-apa keluar rumah itu nggak masalah adik-adik. Tapi saat ini kita sama-sama tahu beberapa waktu terakhir ini kita harus di rumah saja, dan memang dilarang untuk keluar rumah bepergian kalau tidak mendesak. Nah, pertanyaannya adalah kalau sekelompok anak-anak muda itu adalah teman-teman kita dan kita tahu mereka melakukan kesalahan, gimana nih respon Teruna sebagai seorang teman yang tahu temannya berbuat salah? Mau nggak kita menegur mereka adik-adik? Mau nggak kita bilang kalau itu salah, itu nggak benar gitu? Atau kita lebih memilih diam supaya nggak rame, supaya nggak dimusuhin? Nah, gimana nih respon adik-adik? Atau misalnya di rumah, adik-adik punya saudara, kakak, atau adik yang kedapatan melakukan sebuah kesalahan. Misalnya ditegur orang tua, tapi kemudian marah-marah, atau tidak melakukan apa yang disuruh oleh papa dan mama. Kalian tahu itu salah. Nah, tetapi mau nggak kalian sebagai saudara menegur kakak atau adik kalian itu yang melakukan kesalahan? Nah, mau nggak? Atau mungkin kita merasa bingung, gimana ya cara negur supaya mereka, teman atau saudara kita itu nggak jadi benci sama kita, atau gimana sih cara menegur dengan benar? Mari kita lihat dalam terang firman Tuhan adik-adik, dalam bacaan yang tadi kita sudah baca bersama-sama dalam 1 Korintus 4 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-13. Di sini adalah sebuah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat non-Yahudi di kota Korintus. Surat ini ditulis sekitar tahun 55 sampai 56 Masehi. Kisah kunjungan Paulus ke kota Korintus ini, adik-adik bisa baca lebih detailnya di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai 17. Surat ini ditujukan oleh jemaat di Korintus yang didirikan oleh Rasul Paulus dalam masa perjalanan misinya yang kedua. Kurang lebih Paulus mendirikan jemaat di Korintus itu selama 1,5 tahun atau 18 bulan bersama dengan Priscilla dan Aquila. Adik-adik bisa baca di pasal 16 ayatnya yang ke-19. Nah, tentang gereja di Korintus ini adik-adik, gereja di Korintus ini dikenal sebagai gereja yang memiliki program kerja yang baik, termasuk dalam hal pengajaran dan pengkhotbahannya. Itulah sebabnya mereka mengalami kemajuan yang begitu pesat di dalam menjangkau jiwa-jiwa. Jumlah mereka bertambah banyak setiap waktunya dan juga semakin besar pelayanan mereka. Nah, karena jemaat di Korintus merasa mereka sudah berhasil dalam pelayanan dan juga mereka merasa lebih daripada yang lain, sehingga mereka menjadi mudah terlena dan menjadi sombong secara rohani. Sombong secara rohani, apa ya maksudnya? Sombong secara rohani itu artinya adik-adik merasa lebih baik dari orang percaya lainnya, membanggakan diri mereka sendiri, dan menganggap rendah orang yang lain. Nah, jemaat di Korintus seringkali berlaku seperti orang yang kayak juri gitu loh adik-adik, jadi gampang menilai satu sama lain. Dan mereka membuat kelompok-kelompok sendiri di dalam persekutuan jemaat mereka. Ada yang mengaku sebagai kelompoknya Paulus, ada yang mengaku sebagai kelompok Apolos, kelompok Kefas, dan juga bahkan ada yang mengaku sebagai kelompok Kristus.
merasa lebih Kristus daripada Kristus itu sendiri. Padahal sebenarnya yang terjadi adalah mereka tuh sedang terpecah-pecah, mereka sedang jatuh dalam dosa kesombongan. Nah, hal inilah yang mendorong Rasul Paulus segera bertindak menulis surat dalam rangka menegur jemaat di Korintus. Tegurannya Rasul Paulus seperti apa? Mari kita lihat adik-adik mulai dari ayatnya yang ke-6. Di ayat yang ke-6 dikatakan oleh Paulus, jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Adik-adik, ketika kita mulai merasa diri kita lebih baik dan lebih rohani dari orang lain, pelayanan kita lebih berhasil dari pelayanan yang lain, gereja kita lebih besar, lebih keren, lebih rame, lebih maju daripada yang lain. Nah, itu deh fix kita sudah jatuh di dalam dosa kesombongan. Kira-kira kalau orang sombong, Tuhan suka nggak ya? Nah, kita lihat di ayat yang ke-10, ayat berikutnya adik-adik. Di ayat 10, Paulus menggunakan gaya bahasa ironi. Adik-adik yang kelas 2 kan sudah SMA ya, pasti tahu gaya-gaya bahasa itu ada bermacam-macam. Nah, salah satu gaya bahasa yang dipakai oleh Paulus ini namanya gaya bahasa ironi. Di sini Paulus menyebut dirinya dan para rasul sebagai orang yang bodoh karena Kristus. Nah, di sini mau mengkontraskan orang Korintus adalah orang yang arif atau berhikmat. Maksudnya apa? Maksudnya di sini Paulus mau menunjukkan bahwa sekalipun dirinya dan para rasul dianggap bodoh dan dikontraskan dengan orang Korintus tadi, tetapi sebenarnya di dalam Kristus dia tidak bodoh. Kenapa? Menurut ukuran zaman itu adik-adik, Paulus itu bukan tipikal orang yang bodoh. Paulus ini bukan orang sembarangan loh. Secara intelektual dia orang yang pintar, orang yang menguasai filsafat Yunani. Bahkan Paulus juga melakukan hukum Taurat. Dari kecil dia sudah melakukan hukum Taurat. Dan dia adalah orang Yahudi. Bahkan guru dari Paulus ini, dia berguru dengan seorang rabi yang terkenal, yaitu Rabi Gamaliel. Yaitu rabi yang tersohor pada zaman itu. Kemudian tulisan Paulus pun juga menunjukkan kedalaman berpikirnya. Nah, tentu saja ini secara takaran dunia atau intelektual, Paulus itu bukan orang sembarangan, betul? Tetapi karena Paulus itu memilih untuk memberitakan tentang Injil, yaitu tentang berita tentang salib Kristus, di mana pemberitaan tentang salib itu adalah sebuah kebodohan bagi dunia adik-adik. Adik-adik tahu ya, kalau salib itu adalah hukuman yang paling keji, paling kejam pada saat itu. Dan hanya orang yang benar-benar berbuat hal yang sangat jahat, penjahat kelas kakaplah yang disalib. Tetapi justru pemberitaan tentang salib itu yang dipilih untuk diberitakan oleh Paulus. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa apa yang dianggap bodoh oleh dunia, sebuah kebodohan, dan para rasul rela dianggap bodoh oleh dunia demi Kristus, seperti yang terdapat dalam Filipi 3 ayat 8. Semua kelebihan duniawi yang dia punya adalah sampah supaya dia memperoleh Kristus. Nah, kenapa Paulus menyampaikan ini adik-adik dalam tegurannya? Ini untuk menonjolkan kelemahan itu supaya iman jemaat tidak didasarkan pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Sama seperti yang tertulis dalam pasal 2 ayatnya yang kelima. Oke, mari kita lihat di ayat berikutnya. Teguran Paulus di dalam ayat-ayat berikutnya, ayat 11, ayat 12, itu menunjukkan begitu banyak penderitaan yang dialami oleh para rasul. Adik-adik bisa lihat ya di ayat 12, ayat 11. Kondisi para rasul saat itu mengalami kelaparan, haus, telanjang, dipukul. Dipukul ini secara fisik dan juga secara verbal, artinya dihina ya adik-adik. Kemudian hidup mengembara. Ya, para rasul hidupnya mengembara adik-adik, tidak punya tempat yang tetap untuk tinggal. Mereka berkhotbah berkeliling sehingga tidak mempunyai tempat untuk tinggal. Nah, adik-adik, apa yang dilakukan oleh para rasul ini sebenarnya sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sebagai anak manusia di dalam Matius 8 ayat 20 tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Nah, bagi para rasul, kehidupan yang seperti ini sebenarnya tidak ada masalah karena kewarganegaraan mereka itu ada di surga, seperti yang terdapat dalam Filipi 4 ayat 20. Dan di dunia ini mereka merasa hanya seperti orang asing atau pendatang.
Adik-adik bisa baca dalam Ibrani 11 ayat 13. Kenapa sih ini semua perlu dipaparkan, perlu disampaikan oleh Paulus di dalam suratnya? Karena penderitaan ini semuanya mau ditunjukkan oleh Paulus bahwa kalau mengikut Tuhan, memilih jalan salib, ya harus rela menderita. Sedangkan orang-orang Korintus membanggakan dirinya karena merasa memiliki segalanya. Memiliki kepintaran, memiliki jumlah yang banyak, merasa diri golongannya lebih daripada yang lain. Nah, itulah yang mau ditegur oleh Paulus. Penderitaan yang terakhir adalah penderitaan bekerja keras. Paulus itu pekerjaannya membuat tenda loh adik-adik, untuk mencukupi kehidupannya dia dan juga pelayanannya dia. Nah, pekerjaan membuat tenda atau pekerjaan semacam ini termasuk pekerjaan yang rendah dan menguras tenaga. Ada di 1 Tesalonika 2 ayatnya yang ke-9. Tapi dengan segala penderitaan itu, Paulus tidak mengeluh, dan dengan semua penderitaan itu justru dia memberikan respon yang benar. Seperti apa respon Paulus? Ada 3 respon yang kita bisa lihat sama-sama, ada di ayat 12 dan 13. Yang pertama, respon Paulus dan juga para rasul. Yang pertama adalah ketika mereka dimaki, mereka tetap memberkati. Memberkati di sini mengatakan tentang sesuatu yang baik, lawan dari mengutuk ya adik-adik ya. Jadi walaupun dimaki, tetap memberkati. Walaupun dikatakan yang tidak baik, tapi tetap mengutarakan hal yang baik. Memberkati pun juga di sini adalah mengharapkan hal-hal yang baik terjadi bagi orang lain. Ini adalah teladan Kristus sebenarnya adik-adik. Karena di atas kayu salib pun kita tahu Tuhan Yesus berdoa supaya Allah mengampuni musuh-musuhnya karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ada di dalam Lukas 23 ayat yang ke-24. Respon yang kedua itu sabar. Nah, sabar di sini itu bukan pasif ya adik-adik, karena tidak berdaya, kemudian pasrah, bukan. Tapi sabar yang dipakai oleh Paulus di dalam ayatnya yang ke-12 ini adalah ketika saat dianiaya, mereka tetap sabar. Ini menunjukkan respon aktif dalam mengasihi. Nah, kata aktif ini adalah karena ada dorongan kasih, bukan karena keterpaksaan. Dan respon yang ketiga, yaitu Paulus tetap menjawab dengan ramah. Di ayatnya yang ke-13, walaupun difitnah, tapi mereka menjawab dengan ramah. Di sini menunjukkan usaha Paulus untuk mendamaikan dirinya dengan jemaat di Korintus. Yang diharapkan oleh Paulus, mereka bisa mengikuti teladan yang sama. Adik-adik bisa lihat di ayat yang ke-16 ya. Paulus dengan lantang berkata, "Sebab itu aku menasihati kamu, turutilah teladanku." Nah, jadi itulah 3 respon Paulus di dalam tegurannya kepada jemaat di Korintus. Apa tadi yang pertama? Yang pertama, tetap memberkati. Yang kedua, sabar. Sabar di sini artinya aktif mengasihi. Dan yang ketiga, menjawab dengan ramah. Artinya berusaha untuk mencari perdamaian. Nah, adik-adik, teguran yang paling keras yang Rasul Paulus ingin sampaikan adalah di dalam bacaan ini adalah supaya jemaat Korintus jangan sombong, karena semua yang dimiliki itu berasal daripada Allah. Mereka hanya menerima, bukan mereka karena hebat mereka. Nah, apa sih sebenarnya sombong itu? Orang yang sombong itu adalah orang yang lupa akan dari mana dia berasal. Orang yang sombong itu orang yang merasa dirinya besar, merasa dirinya lebih, tapi sebenarnya tidak ada apa-apanya. Ya, ibaratnya sebuah balon, anggap aja ini balon adik-adik, dia ukurannya besar, merasa diri besar, tapi gak ada isinya adik-adik. No, angin. Seperti itulah orang sombong, merasa diri besar, tapi sebenarnya gak ada apa-apanya. Ya, itu sedikit penggambaran aja adik-adik. Nah, kenapa sih kita harus berani menegur teman-teman yang melakukan kesalahan atau orang-orang yang melakukan kesalahan? Karena itu adalah perintah Tuhan adik-adik. Di dalam Lukas 17 ayat 3, Tuhan Yesus pernah berkata, "Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia." Jadi, jangan kita takut untuk menegur kalau kita tahu itu salah. Justru teguran itu adalah bukti bahwa kita mengasihi. Teguran itu adalah tanda bahwa kita ini ingin menyatakan kasih kita. Memang tidak mudah adik-adik ketika kita menegur seseorang, karena responnya pasti akan menolak, tidak terima, tidak nyaman. Tetapi kalau kita peduli dengan pertumbuhan orang itu, sampaikanlah teguran itu. Tentunya dengan bahasa yang baik, bahasa yang benar, dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terakhir, sebagai penutup adik-adik, kakak mau ajak adik-adik untuk membaca Amsal 27 ayatnya yang ke-5.
Kita baca bersama-sama ya. Amsal 27 ayat 5. Lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Nah, adik-adik, mari kita perhatikan hidup kita, mari kita perhatikan sekeliling kita, mari kita berlomba-lomba untuk menyatakan kasih kepada orang yang memerlukan, salah satunya bentuknya dalam bentuk teguran. Paulus mengasihi jemaat di Korintus. Tegurannya dia bukan untuk mempermalukan orang-orang Korintus, tapi sama seperti teguran seorang ayah kepada anak-anaknya. Seorang ayah atau seorang papa itu menegur anaknya karena ingin anaknya menjadi lebih baik. Kita bisa baca di ayatnya yang ke-14. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Mari kita menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup, nyatakan kasih Tuhan, dan menjadi berkat bagi sekeliling kita. Biarlah nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Amin. Baik adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, mari kita bersama-sama menyanyikan Gita Bakti 277, Firman Tuhan sudah kau dengar. Firman Tuhan sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Tuhan hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai sedih segera kupas dirimu, wartakan kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Baik adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Adik-adik persiapkan dirinya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Bapa untuk penyertaan Tuhan. Kami boleh melewati 1 minggu kemarin Tuhan, dan hari ini Tuhan mengizinkan kami untuk kembali beribadah. Walaupun kami berjauhan satu sama lain Tuhan, tetapi di dalam Tuhan kami tetap satu di dalam persekutuan. Ya Allah, Bapa yang baik, di dalam syafaat ini kami mau menyerahkan gereja kami Tuhan, gereja yang di dalamnya Tuhan mengizinkan kami untuk ada dan bertumbuh bersama-sama. Kami berdoa untuk pendeta, para pendeta, KMJ, semua yang mengambil bagian dalam pelayanan di dalamnya. Biarlah kami semua boleh bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan firman Tuhan di dalam gereja kami, saling melayani satu sama lain, dan hanya nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar tadi Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami agar kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga mau menyerahkan ya Allah untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Di tengah segala peristiwa yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami ini, kami mau menyerahkan pemimpin kami Tuhan di Bali, di Provinsi Bali ini Tuhan, sampai ke Jakarta, di pusat pemerintahan, Bapak Presiden kami. Kiranya Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan bagi para pemimpin kami dalam mengambil setiap kebijakan-kebijakan, kiranya itu bisa menjadi berkat bagi setiap warga negara dan juga membawa damai sejahtera bagi setiap kami yang ada ya Tuhan. Jauhkan daripada bangsa dan negara kami ketakutan, kekhawatiran, kiranya Tuhan cukupkan, dan biarlah keadilan sosial boleh merata di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Ya Allah, Bapa di dalam surga, kami mau berdoa juga untuk orang tua kami ya Bapa, yang sudah mengasuh kami, yang sudah membimbing kami. Tuhan berikan kesehatan, berikan umur yang panjang, dan bahkan dalam pekerjaan, usaha, ayah dan ibu kami Tuhan, Engkau berkati satu persatu. Kiranya Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan keluarga kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Pelkat Persekutuan Teruna, tempat di mana Tuhan menempatkan kami di dalamnya, baik
para pelayan, kakak-kakak layan, dan juga para teruna sebagai adik layan. Kiranya di dalam persekutuan ini kami boleh saling mengasihi satu sama lain, dan setiap program-program yang sudah direncanakan, sedang dikerjakan, Tuhan menolong agar semua itu boleh berjalan dengan baik. Dan kondisi yang ada saat ini Tuhan tidak membuat kami undur dari pelayanan, tidak membuat kami undur dari persekutuan, tapi justru membuat kami semakin rindu untuk belajar firman Tuhan dengan segala yang ada, segala yang sudah disediakan. Terima kasih Bapa yang baik, kami menyerahkan pendidikan adik-adik kami Tuhan, yang saat ini masih belajar di rumah, di tempat masing-masing. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat, kepintaran bagi setiap adik-adik, baik yang di bangku SMP maupun yang di bangku SMA. Kiranya Tuhan memberkati mereka satu persatu agar mereka boleh mengikuti setiap pelajaran, baik secara online ya Tuhan, secara jarak jauh, tapi mereka juga tetap bisa mendapatkan ilmu yang kelak akan berguna untuk masa depan mereka. Bagi setiap adik-adik yang sudah mengalami atau sudah menjalankan kelulusan, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu itu, dan biarlah untuk rencana-rencana ke depan, Tuhan yang menolong mereka dalam mencari sekolah berikutnya, untuk mendapatkan tempat melanjutkan pendidikan berikutnya. Kiranya Tuhan menolong dan Tuhan sendiri yang membuka jalan. Terima kasih Bapa, inilah doa dan sembahyang kami, ucapan syukur kami alaskan hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu demi seperti di surga. Berikanlah kepada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dalam pengutusan kita sama-sama menaikkan pujian dari Gita Bakti 284 di Jalan Hidup yang Lebar Sempit. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur Bapa, pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu, walaupun kami tidak bertemu secara langsung Tuhan, tapi kami boleh beribadah bersama-sama pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami renungkan bersama. Terima kasih kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu melalui puji-pujian sudah kami naikkan.
Ya Bapa, biarlah ibadah ini berkenan bagi-Mu Tuhan, dan kiranya Engkau terus menguatkan kami, biarlah kami bisa menjalani hari-hari kami dengan baik dan benar, biarlah kami terus bisa menjadi pelaku firman yang benar, sehingga hidup kami bisa menyembahkan Engkau selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik, mari arahkan hati dan pikiran adik-adik kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati adik-adik dan melindungi adik-adik. Tuhan menyinari adik-adik dengan wajah-Nya dan memberi adik-adik kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya pada adik-adik dan memberi adik-adik damai sejahtera. Amin. Nah, demikian ibadah kita minggu ini adik-adik. Jaga kesehatan ya adik-adik dan tetap di rumah aja. Kita akan ketemu lagi adik-adik di IHMPT minggu depan jam 7 pagi. Bersemangat tanpa ragu-ragu. God bless you.